Karena video-video iPhone kita ramai ditonton penonton. Nah, kita akan bahas lagi ya seperti video sebelumnya aku bilang iPhone wajib dibeli untuk 10 tahun. Nah, ini iPhone-nya, iPhone 13 Pro. Sekarang kita mau bahas tentang bagi para pengguna Android pindah ke iPhone, apa sih yang perlu kalian tahu dan apa konfigurasi-konfigurasi yang sekiranya dibutuhkan biar lebih efisien ketika menggunakan iPhone, termasuk dengan baterainya, memorinya, terus kita menggunakan jauh lebih enak gitu-gitu semuanya. Mengingat iPhone ini tidak bisa ditambahkan memori tambahan kayak micro SD terus atau extended RAM atau seperti lainnya di Android. Nah, cuma iPhone ini tersedia iCloud yang bisa berbayar setiap bulannya untuk menambah memori internal HP kalian. Atau bahkan kalaupun mau dioprek ditambah memori sebenarnya bisa sih. Kayak tambah memori internal misalnya dari 128 jadi 256 atau bahkan jadi 512. Cuma harganya biasanya hampir 1 jutaan untuk hanya menambah memori tersebut. Kayak dioprek lah, di memori internal di sini diganti terus diganti baru. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, nah aku ada sedikit tips untuk para pengguna Android ke iPhone. Ini yang perlu dilakukan lah. Mulai dari yang pertama. Nah, ini aku udah screen record isian dalam dari iPhone 13 Pro. Ini anggapannya ini juga termasuk masih baru banget sih. Kita baru download Mobile Legends. Yang lainnya belum ada kayak Instagram dan lain-lain, semuanya juga belum ada. Karena ini cuma masih baru dan kita hanya review doang. Nah, yang pertama, biasanya dari para Android ke iPhone itu mencari apa ya, kayak bulat-bulat gitu. Nah, bulat-bulat itu sebenarnya kalau di iPhone namanya Activity Touch. Nah, Activity Touch itu ada di pengaturan. Kalau misal pertama untuk setting Activity Touch itu ada di pengaturan. Terus kita cari bagian aksesibilitas terus sentuh, terus ini Assistive Touch. Nah, ini nyala. Nah, nanti akan muncul bundar-bundar ini. Ini di dalamnya juga ada, kita mau nyeting apa aja isiannya kayak gitu. Buat gerakan baru itu juga bisa, mau klik 2 kali untuk misal di restart HP-nya, misal mana ya, bisa restart. Terus masih banyak pilihan-pilihannya. Nah, ini ada mulai ulang, ada kunci layar dan lain sebagainya. Ini sangat oke banget. Ini biasanya dicari para pengguna Android ke iPhone, ini yang dicari pertama. Kita tahu iPhone itu salah satu HP yang banyak dicari dan tingkat pencuriannya juga lumayan tinggi. Kalau orang nyuri iPhone, dijualnya juga pasti lebih tinggi lagi. Walaupun udah ada Find My iPhone, tapi ya langkah ini penting banget untuk kalian ketahui, karena untuk menghindari si pencuri mengaktifkan mode pesawat dalam kondisi terkunci. Nah, biasanya ini kalau terkunci itu tuh masih bisa ke kontrolnya untuk mengaktifkan si mode pesawat. Nah, cuma untuk bisa si pencurinya tidak bisa swipe untuk mencari pusat kontrol. Nah, kalian bisa menonaktifkan hal tersebut ketika layar terkunci. Caranya kita masuk ke privasi keamanan. Kita masuk ke mana nih? Sandi, Face ID dan kode sandi. Terus habis itu kita ke bawah, nanti pusat kontrolnya sama pusat pemberitahuan nggak apa-apa sih. Nah, pusat kontrolnya dimatikan. Jadi ketika nanti kondisinya mati, nah ini tidak bisa dibuka. Pusat kontrolnya tidak bisa dibuka. Jadi si maling tidak bakal bisa
mengaktifkan mode pesawat. Ketika kita pakai si Find My iPhone, pasti ini masih tetap nyala dalam kondisi data seluler aktif gitu. Itu yang sangat penting. Yang ketiga itu kalau menurutku sih menyimpan foto di iCloud Drive kayak penting nggak penting sih. Kalau misal kalian tipikal orang yang sangat banyak fotonya, ini sangat mengganggu banget karena kita tahu space iCloud iPhone akun baru itu cuma 5 GB. Kalau kalian banyak banget fotonya, 5 GB ini sangat minim banget, nggak cukup lah untuk menyimpan dokumentasi kalian mulai dari foto, video. Ini sangat nggak cukup. Untuk menonaktifkan iCloud, foto pada iCloud. Nah, caranya kita masuk ke ID Apple, terus iCloud, terus nanti ini foto tinggal di nonaktifkan, dengan begini, kayak gitu. Cukup nanti mematikan, terus jadi foto-foto yang kalian gunakan, yang tersimpan di iPhone ini tidak langsung terselaraskan dengan iCloud di akun Anda gitu. Nah, tadi aku udah nyebutin untuk ngirit iCloud, terus kita akan kasih tips untuk ngirit baterai dengan cara mengaktifkan mode gelap atau dark mode. Nah, kita bisa langsung masuk ke pengaturan. Nah, habis pengaturan, terus kita masuk pengaturan, terus ke tampilan dan kecerahan, ini pilih yang gelap. Atau kalian bisa masuk ke pusat kontrol, nanti ditambahkan mode gelap di sini, tambahkan. Nah, nanti kalian hanya tinggal swipe yang bagian kanan, terus klik mode gelap. Kenapa mode gelap bisa disebut mengirit baterai? Karena kecerahan iPhone ini cukup menguras, ya nggak menguras banget sih, cuma cukup ngaruh banget ke pengurangan baterai, sehingga dengan kalian menggunakan mode gelap di setiap harinya, harapannya pengurangan baterai pada HP iPhone kalian jauh lebih irit dibandingkan kalian menggunakan mode terang, kayak gitu. Untuk mungkin ini sedikit tips aja ya, selengkapnya kita akan bahas di video selanjutnya karena ini sudah terlalu panjang. Biar teman-teman juga enak nontonnya, tips-tipsnya juga cepet, kayak gitu aja dulu dari aku, Ardi Watek. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk ketahui perkembangan teknologi di dunia ini.